pemirsa, kembali lagi bersama saya Mar'atul Salika dalam program 3 Expos. Dalam edisi kali ini, kami akan mengajak Anda semua menelusuri sebuah tempat yang terkenal dengan nilai tradisi dan kesehatan alaminya, yaitu Pasar Jamu Muter di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Pasar ini dikenal sebagai penjualan jamu tradisional terbesar di wilayah Solo Raya dan menjadi bukti bahwa warisan budaya dan nenek moyang masih tetap hidup di tengah masyarakat modern. Bagaimana kehidupan para penjual jamu di sana, serta bagaimana mereka bertahan di era persaingan produk kesehatan modern. Inilah liputan selengkapnya untuk Anda. Kabupaten Sukoharjo telah lama menyandang julukan istimewa. Salah satunya adalah Kota Jamu. Julukan ini diberikan bukan tanpa alasan. Pasar Jamu ini terletak di Dusun 2 Nguter, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, telah diakui sebagai satu-satunya dan pasar khusus jamu terbesar di Indonesia. Bahkan disebut-sebut sebagai pasar jamu terbesar di Asia Tenggara. Tradisi jamu sendiri merupakan warisan budaya tak benda yang telah melekat sejak puluhan tahun silam. Desa Nguter sendiri sudah terkenal sebagai penghasil jamu gendong sejak tahun 1965. Saking ikoniknya, sebuah patung jamu gendong berukuran 1,6 meter kini berdiri tegak di tengah Kabupaten Sukoharjo, yang menjadikan simbol kabupaten dari Sukoharjo ini. Secara historis, tradisi minum jamu di Jawa sudah ada sebelum Kerajaan Majapahit. Untuk mewadahi para peracik dan pengusaha, pada tanggal 30 Juli 1995 didirikan Koperasi Jamu Indonesia di Kabupaten Sukoharjo. Lalu, pada tahun 1994, jumlah peracik jamu tradisional saat itu sebanyak 15 orang, dan kini telah berkembang lebih dari 100 peracik. Pasar Jamu Nguter saat ini menjadi kiblat utama bagi para pecinta obat herbal dan pedagang yang ingin menjual kembali dan didistribusikan ke berbagai penjuru Nusantara, termasuk Solo Raya, Semarang, Surabaya, hingga Balikpapan. Adaptasi teknologi juga dilakukan para pedagang untuk menjual produk jamu secara online. Meskipun menyandang predikat sebagai pasar jamu terbesar di Indonesia, bahkan menjadi ikon utama julukan Kota Jamu, faktanya Pasar Nguter tidak hanya didominasi oleh rimpang dan rempah. Pasar yang terletak di Jalan Raya Solo Wonogiri ini tetap menjalankan fungsi utamanya sebagai pasar tradisional, yaitu fungsi sebagai memenuhi kebutuhan harian masyarakat setempat. Pada bagian belakang dan samping pasar terdapat aktivitas pasar pada umumnya, seperti penjual sayur mayur, sembako, hingga kebutuhan pokok lainnya. Di tengah hiruk-pikuk aroma rempah dan transaksi jual-beli di pasar jamu ini, terdapat sebuah makam keramat milik Mbah Lenguk, yang dikenal sebagai salah satu sesepuh yang dahulu mengelola lahan persawahan di lokasi yang kini telah digantikan oleh Pasar Nguter. Ketika beliau wafat, jenazahnya dimakamkan di kawasan tersebut. Makam ini terletak di ujung salah satu lorong pasar. Makam yang berupa bangunan ini berukuran sekitar 3 kali 2,5 meter. Kehadirannya di tengah aktivitas jual beli yang padat tidak mengganggu aktivitas para penjual dan pembeli. Makam ini menjadi salah satu daya tarik unik untuk melengkapi Pasar Jamu Nguter sebagai destinasi wisata budaya dan spiritual. Lantas, bagaimana tanggapan penjual dan pembeli mengenai Pasar Jamu ini? Ya, baik, selamat pagi pemirsa.
Masih bersama 3 Expo dengan saya Farida Maulana, tepat pada tanggal 23 Oktober 2025. Saat ini saya sedang berada di salah satu pasar tradisional yang terkenal dengan bahan rempah-rempah dan jamu tradisionalnya, yaitu Pasar Jamu Mukhtar Kabupaten Sukabumi, Jawa Tengah. Di sini aroma khas seperti temulawak, jahe, dan kunyit menjadi bukti bahwa warisan herbal Indonesia masih tetap diminati masyarakat hingga saat ini. Di mana di tengah maraknya produk modern, ternyata pasar tradisional masih tetap menjadi dengan interaksi yang hangat antara pedagang dan pembeli untuk menciptakan suasana yang tidak tergantikan oleh pasar modern ini. Untuk itu, mari kita lihat lebih dekat aktivitas para pedagang dan pembeli di pasar tradisional ini. Adakah tempat-tempat jamu apa saja yang paling banyak dicari pembeli ini? Sangat tinggi ya. Sebenarnya semuanya dicari ya sama pembeli. Tapi kalau yang paling itu ya saya suka loh. Terus ini kan juga katanya mesin juga ya. Karena kan ada yang pakai yang paling banyak dicari atau diminati itu adalah khususnya itu yang bikin supaya bisa ini ya itu dari anak ya misalnya ya seperti sama apa sakit saya campur itu adakah rempah-rempah jamu itu apa saja yang paling banyak dari pembeli? Ada beberapa. Apakah penjualannya itu meningkat atau menurun Bu? Saya musim hujan ya. Ya yang meningkat ya ada, yang kosongnya ada. Sebenarnya kan makanya pekerjaan apa yang dilakukan sama orang-orang masyarakat kan dan itu ya apa yang pencegahan biasanya kalau membeli itu sendiri itu kebanyakan dari luar kota atau dari daerah pembelinya. Kalau saya itu kebanyakan buat luar ya, jadi kebanyakan lokal. Tapi juga ada saya kirim ke luar Jawa itu juga banyak. Luar Jawa itu seperti mana dia? Jawa itu juga ya. Yang juga apa itu Kalimantan ya. Kan dari rempah-rempah banyaknya ya, itu bisa mendapatkan pasokan rempah itu dari petani lokal atau dari para sendiri nih Bu? Biasanya kalau padan sendiri itu ada tapi sedikit, soalnya biar orang-orang sekitar sini itu biar apa ya semangat dari uang sekarang itu kan susah ya, biar semangat misalnya punya misalnya daun salam sedikit dijual di sini ya saya beli, misalnya kuyang cuma sedikit ya saya beli, terus cabai Jawa itu juga sedikit saya beli. Jadi mereka itu biar ada semangatnya untuk ya apa untuk cari uang keluarga. Karena kalau saya itu cuma menerima dari yang besar-besar, kalau stoknya banyak itu, tapi juga ada berapa 1 kintal, 2 kintal, 3 kintal juga saya terima. Sekalipun itu hanya 1 kilo, 2 kilo dari masyarakat kecil, biar saya beli. Jadi biar semuanya biar ada pemasukan. Biar makmur. Iya benar-benar. Kalau misalnya Bu, tadi kan daun salam tuh di sini jual ya dari biasa daerah biasa tuh. Daun salam tuh kilonya itu dengan harga berapa? Daun salam itu kan saya maunya kan yang super. Ada juga ya yang itu semuanya dari sana 15.000, saya jual 20.000. Hanya apa? Kadang-kadang ada susuknya. Kalau barang yang siprisnya kering-kering ini nanti ada susuknya. Jadi saya ngambil untung itu 25%, 30%, soalnya mesti ada susuknya.
Ibu, baik ini yang terakhir nih Bu. Menurut Ibu, apa keistimewaan jamu tradisional Ibu dibandingkan minuman modern sekarang? Kalau jamu tradisional itu kan manfaatnya kan untuk ada ya, biasa untuk ya kesehatan tidak jelas ya mencegah apalagi ini mau masuk musim dan ini kan apa untuk mencegah sakit ya kadang-kadang TB itu kan nggak bisa. Oke, mungkin itu dari Ibu yang saya sampaikan dari Ibu. Sebelumnya terima kasih banyak atas waktu yang kita tahu ada terima kasih Bu. Mari ya Ibu. Mari Bu. Nah itu tadi pemirsa, setelah kita tanya-tanya kepada penjual jamu di pasar Jamu Sukoharjo, untuk lebih lengkapnya kita tanya samperin ke pembeli jamu di Sukoharjo ini. Selamat siang, dengan Ibu siapa? Bu Mister Pelandari. Ambilnya Ibu Putih ya? Iya. Asalnya dari mana Bu? Saya dari Wonosobo. Dari Wonosobo. Oh iya, Ibu di sini sedang berbelanja apa nih? Ini ingin cari cakram Pak. Sedang tahu ya? Iya. Dari Ibu ini, kenapa Ibu sering berbelanja jamu di pasar tadi? Karena harganya emang itu masih dibanding di sana-sana murah, di pasar itu enggak. Soalnya kan sini emang pusat jamu. Terus apakah jamu tradisional itu masih sering dikonsumsi oleh keluarganya Ibu? Sampai sekarang ya? Udah sih. Jadi tahun berapa ini Bu? Memang Mbak, anakku kecil aja sampai sekarang kelas 2 SMA masih konsumsi. Masih ya Bu? Ya. Berarti sehat semua ya Bu? Berarti ya Bu ya. Terus itu Bu, buat Ibu tuh apa yang buat pasar itu berbeda dari pasar yang lain? Misal Ibu tadi dari pasar ini ya, itu kayak pasar Solo atau pasar yang lain itu apa yang beda di pasar? Ini kan soalnya bukan Mbak, kalian satu kios aja bisa pindah-pindah ke lain kios gitu Mbak. Terus harganya lebih murah. Iya. Soalnya udah pilihan Mbak, kali kita ada yang paling yang super, terus ini gula batunya juga yang super gitu loh Mbak. Apa harapan Ibu untuk pasar Depok ini? Semoga memberikan banyak, terus berbaris Mbak, lebih bertempat untuk berada. Bagi kok sebelumnya itu saja adalah saya Nah, itu tadi pemirsa, kita setelah tanya jawab pada pembeli jamu di pasar Muter Sukoharjo. Jadi kita lebih tahu, oh ternyata di pasar Muter Sukoharjo itu untuk kualitas dari kadar jamunya itu lebih baik daripada pasar-pasar yang lain. Di tengah nuansa tradisional, Pasar Jamu Muter saat ini berinovasi dengan menghadirkan kafe jamu sebagai bentuk dari modernisasi. Kafe yang diresmikan pada Maret 2019 ini menyajikan minuman tradisional yang dipadukan dengan konsep kekinian. Jamu yang dulu identik dengan pahit, kini dapat disajikan dengan varian yang modern dan manis. Di kafe ini, banyak menu yang disediakan, seperti kunyit asin susu kedelai, coklat jahe, kopi susu beras kencur, kunyit asam air kelapa, dan masih banyak menu lainnya. Hadir dengan konsep kekinian dan harga yang terjangkau, kafe jamu ini mulai memikat masyarakat yang tidak bisa meminum jamu yang pahit. Inovasi yang menarik ini berhasil menarik perhatian dunia. Terbukti saat delegasi negara, anggota G20 termasuk Duta Besar Mozambik, Nigeria, dan India berkunjung untuk mencicipi langsung racikan kafe jamu ini. Yang tak kalah penting, kini jamu mendapatkan pengakuan secara global setelah jamu ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO, di mana Pasar Jamu Muter menjadi salah satu fondasi untuk mendapatkan julukan Kota Jamu bagi Kabupaten Sukoharjo. Selain diakui oleh UNESCO, Sukoharjo juga pernah memecahkan rekor muri minum jamu secara serentak.
Otomatis dari pasar muter Sukoharjo juga terdapat kafe jamu yang diminati oleh semua kalangan khususnya Gen Z. Ya, yuk kita kepoin. Sebelumnya mohon maaf Kak mengganggu waktunya. Di sini kita mau tanya-tanya tentang kafe jamu ini dengan Kak siapa? Saya kebetulan dari kafe jamu Sukoharjo yang sekarang sudah launching lama sampai aku dengan Pak Ulan itu. Kalau boleh tahu Kak, di kafe jamu itu sudah berdiri sejak kapan Kak? Kita sudah berdiri sejak tahun 2019, tapi kita launching baru aja di awal Oktober kemarin dengan nama Baik Kak, untuk Kak keunggulannya kafe jamu ini tuh apa sih Kak dibandingkan dengan kafe-kafe modern yang lainnya? Oke, keunggulannya kita selain memang menunya ada tambahan jamu, namun tetap enak dan menarik dan penyajiannya juga unik. Kami juga mempunyai spot yang instagramable yang mungkin kafe lain tidak ada yang seperti itu. Jadi keunggulan kami seperti spot yang instagramable, kemudian menu yang unik, penyajian yang unik. Iya boleh Kak. Kalau boleh tahu nih Kak, menu di jamu kafe ini tuh yang paling bestseller di sini tuh ada apa aja sih Kak? Yang bestseller banyak sebenarnya, jadi tergantung selera dari masing-masing. Nah ya, jadi kita punya yang varian non susu, kemudian ada varian susu, ada yang banyak juga yang mereka yang kurang suka dengan tes jamu itu sendiri. Jadi kita sudah kategorikan sesuai dengan selera masing-masing kayak gitu. Selain itu Kak, apakah ada juga menu lain selain jamu ini? Ada dong, kita juga ada makanan lain, makanannya ada. Kita makanannya ada mie level, kemudian ada spaghetti, kemudian ada nasi, menu nasinya juga, dan ada beberapa menu snack juga. Nah, untuk yang terakhir nih, apa harapan kakaknya untuk kafe jamu ini ke depannya? Oke, harapan kami tentu saja aula muda khususnya banyak yang aware lagi dengan minuman yang berciri khas seperti jamu. Kemudian mereka bisa nongkrong di tempat yang instagramable kayak gitu. Otomatis kami harapannya banyak pengunjung yang datang ke kafe jamu ini dengan kemarin sudah kita launching Pangeramu dan harapan kami juga omsetnya juga lebih meningkat. Sebelumnya terima kasih banyak Kak sekali dengan kepada kami menolak diri Mari Kak. Nah pemirsa, dari Pasar Muter Sukoharjo kita belajar bahwa rempah dan jamu tradisional bukan hanya warisan leluhur, tetapi juga menjadi bagian dari gaya hidup sehat masa kini. Semoga pasar-pasar tradisional seperti ini tetap hidup dan menjadi pusat ekonomi rakyat. Saya Farida Maulana melaporkan dari Pasar Muter Sukoharjo, pamit undur diri. Terima kasih. Pemirsa, dari Pasar Jamu Muter Sukoharjo kita belajar bahwa budaya tidak hanya berbentuk tarian atau pakaian adat, tetapi juga melalui respon jamu yang menjadi bagian penting dari gaya hidup sehat masyarakat di Indonesia. Di tengah gempuran produk modern, para pedagang di pasar ini tetap teguh mempertahankan keaslian dan nilai tradisi leluhur mereka. Dengan semangat dan kerja keras, mereka membuktikan bahwa jamu bukan hanya minum kesehatan tetapi juga simbol kearifan lokal yang patut dijaga dan diwariskan. Saya Mar'atu Salika pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan 3 Expos. Sampai jumpa di liputan berikutnya dan tetap cinta produk tradisional Indonesia. Selamat siang dan sampai jumpa. Jamu sayang. Ilkom selain pintar berbicara juga tidak takut panas.